Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kashafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut mulailah menceritakan tentang kisah Bani Israel. Man huwa Israel? Siapakah yang disebut dengan Israel? Israel adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam, yang artinya Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Kita ketahui bahwasanya Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihimussalam. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 mengawali cerita Bani Israel dengan kalimat munada, memanggil, Ya Bani Israel. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil? Ternyata pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel agar mereka itu menunaikan segala janji-janji yang mereka katakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi. Wahai anak-anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam, uzkuru, apa uzkuru? Ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi. Wahai para anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam, ingat-ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Para ulama menyebutkan bahwa ada 10 nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Nikmat yang pertama adalah aslamallahu Musa min Fir'aun. Nikmat yang pertama di mana Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel dari kejaran Firaun. Nikmat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan manna wa salwa. Setelah mereka lari dari Firaun, kemudian mereka tidak mendapatkan makanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan manna wa salwa. Banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala janji, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tentang janji-janji yang mereka ucapkan. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, janji yang mereka ucapkan kepada Allah adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Yang pertama, bahwasanya mereka berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada seluruh para anbiya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Mereka beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh seluruh para anbiya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu awwala kafirin bih. Kalau kalian telah beriman kepada para anbiya, kalau kalian telah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, wala takunu awwala kafirin bih, maka yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah menjadi orang yang pertama kali mengingkari setelah datangnya ilmu. Kemudian mereka berjanji pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak merubah daripada ayat-ayat daripada isi kitab Taurat dan Zabur dan Injil sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Jangan engkau menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Namun hadirin,
sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ketahui bahwasanya Bani Israel adalah merupakan suatu umat yang Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pilih di antara umat-umat yang lain dengan kalimat wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya, hampir 95% para anbiya dan rasul berasal dari Bani Israel. Sebelum nabi yang satu wafat, telah Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang baru. Di antaranya ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul dan pendampingnya adalah Nabi Harun. Namun apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan warasatul anbiya, dengan turunan para nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan nikmat-nikmat yang begitu sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, walamma ja'akum ma arafu kafaru bih. Namun ternyata ketika pada saat itu mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sendiri membaca di dalam kitab Taurat, bahkan mereka ketika pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anzil alaina Muhammad alladzi wa'adtana fihi. Ya Allah, segeralah utus kepada kami seorang rasul yang bernama Muhammad, yang dimana engkau telah janjikan di dalam kitab Taurat. Pada saat itu orang-orang Yahudi atau Bani Israel di Madinah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketahui dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semuanya termaktub di dalam kitab Taurat. Namun apa hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, walamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Namun ternyata ketika ciri-ciri tersebut telah mereka ketahui, maka apa? Mereka tentang dengan sengaja. Sebelumnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tapi ternyata merekalah orang yang pertama kali menentangnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah bagi orang-orang kafir. Maka kenapa hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah 17 kali minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ditunjukkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus tersebut? Siapakah yang kita minta doanya setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua berada di jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, yang kami minta selama ini jalan yang engkau berikan nikmat kepada 5 golongan. Yang pertama minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi dan rasul. Yang kedua golongan as-siddiqin, golongan orang-orang jujur. Yang ketiga as-solihin, golongan orang-orang soleh. Yang keempat golongan asyuhada, yaitu orang-orang yang engkau wafatkan dalam mati syahid. Yang kelima wahasuna ulaika rafiqa, siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk dari orang-orang yang mengikuti 5 golongan ini. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 17 kali di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi, yang engkau berikan nikmat. 5 golongan yang engkau berikan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun ya Allah, kami berlindung kepadamu agar kami tidak termasuk dari golongan al-maghdub. Siapakah al-maghdub ya Allah Subhanahu wa taala murkai? Yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi. Kita ketahui ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada para anbiya, mereka beriman kepada kitab-kitabnya, bahkan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun dengan ra'yul ain, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka adalah termasuk orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'natullahi 'alal kafirin. Kemudian golongan ketiga yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang ad-dallin, ya Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Siapakah yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan? Humun nasara, yaitu orang-orang Nasara. Yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala murkai adalah al-yahud, orang-orang Yahud. Kenapa? Li'annahum alimun walam ya'mal bi ilmihi, karena mereka termasuk orang yang mengetahui, orang yang dihadirkannya ilmu, orang yang memiliki pemahaman namun tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Atau yang disebut dengan adh-dhalim, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Siapa? Para ulama menyebutkan humun nasara, yaitu orang-orang Nasara. Kenapa? Li'annahum ya'maluna bighairi ilm, karena mereka orang-orang yang beramal tapi tanpa didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua menjadi golongan an'amta alaihim, yaitu golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, yaitu kepada 5 golongan, kepada para nabi dan para rasul, kemudian para syuhada, kemudian para siddiqin, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah ketika Bani Israel berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mengamalkan seluruh daripada isi kitab Taurat, dan mereka pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebabkan penentangan mereka, disebabkan i'raduhum, disebabkan pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan begitu pun kita sebagai kaum muslimin, kalaulah di antara kita semua dulu sebelum lahir ke alam dunia kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, ya Allah sungguh kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Dulu sebelum kita lahir ke alam dunia kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan para rasul, turunkan para anbiya,
beserta barahin, beserta petunjuk-petunjuknya, yaitu kitab-kitabnya, tujuannya agar kita tidak tersesat, agar kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dengan qalbun salim, kembali dengan hati yang bersih. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu khitabnya kepada Yahudi Madinah, namun para ulama menyebutkan hadza khitabul lil jami'. Ini tujuannya, khitabnya bagi seluruhnya, bagi seluruh kaum muslimin, agar mereka selalu mengingat-ingat tentang janji-janji, tentang nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan an'amta alaihim, yaitu golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. 5 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Tadi para nabi, kemudian para rasul, kemudian para syuhada, para siddiqin, solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu wastaqimu hadu bainal manaqib wal aqdam. Silahkan diruskan, dirapatkan sopnya yang masih kosong. Istawu wastaqimu wala takhtalifu wala taj'alu furuja lisyaitan. Istawu wastaqimu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله